innahu la qaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Jadi dia bersumpah dengan alam dunia dan alam akhirat hendak menjelaskan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hak. Itu bukan ucapan syair dan itu juga bukan ucapan kahin. Mengapa kalian tidak percaya? Mengapa kalian tidak mengambil pelajaran di dalamnya? Wa ma huwa biqauli sya'irin qalilan ma tu'minun. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Al-Quran setelah disebut wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan secara bertahap sesuai dengan maslahatud da'wah dan tanzilun mir rabbil alamin. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat kasih dan sayang kepada umatnya, kepada manusia. Setelah dia menunjukkan kekuasaannya yang menciptakan alam wujud keberadaan, meliputi wujud keberadaan yang nyata dan yang tidak nyata, memiliki tujuan supaya manusia percaya dengan Al-Quran. Al-Quran itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibacakan oleh delegasi yang mulia, diturunkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran itu diturunkan secara bertahap supaya manusia mudah mengingat Al-Quran, mudah mempelajari Al-Quran. Al-Quran itu bukan syair dan Al-Quran itu bukan ucapan penenung. Karena Muhammad bukan seorang penyair dan Muhammad itu bukan seorang ahli tenung. Laqad nafaqa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bil Qur'ani ma fi dzalika raibun. Semua yang telah dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada keraguan. Itu merupakan wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dibacakan oleh beliau itu adalah Al-Quran. Ma ma'na Al-Quran? Apa arti Al-Quran? Al-Quran itu bacaan yang dibacakan. Walakin lam yantub bihi li'annahu syairun aw kahinun. Quran itu bukan syair karena Muhammad bukan seorang penyair. Quran itu tidak mengajarkan tenung karena Muhammad itu bukan seorang ahli tenung. Wala bisifatin min sifatihi asy-syakhsiyah wala bisifatin min sifatihi asy-syakhsiyah. Dan tidak ada sifat tentang keagungan diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang syair, sebagai seorang kahin. Wa inna ma jaa'a bihi min haitsu annahu muballighun 'anillahi wa lisanihi wa bayanihi. Maka semua yang telah dipaparkan, disampaikan
oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keterangan dan penjelasan dari beliau itu berasal dari Allah. Jadi Al-Quran itu bukan karya dia. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sebagaimana yang telah dijelaskan pula dalam surat Asy-Syu'ara ayat 224. Allah berfirman untuk menjelaskan bahwa Al-Quran itu bukan syair, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan penyair. Karena apa? Karena orang-orang kafir Quraisy ingin membuat tandingan muatan yang sama dengan Al-Quran. Lidha yaqulullahu ta'ala wasyu'ara'u yatba'uhumul ghawun. Dan para penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Menurut keterangan Ibnu Abbas, para penyair musyrik, para penyair kufar Quraisy, mereka telah berbicara dengan penuh kebohongan. Dan mereka mengatakan, nahnu naqulu mithla ma qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami bisa membuat tandingan yang sama seperti apa yang telah dibacakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapan mereka itu penuh kebohongan. Dan ucapan mereka itu penuh kebatilan. Oleh karena itu, Al-Quran bukan syair. Karena Muhammad bukan seorang syair. Berbeda dengan mereka. Mereka sebagai para penyair yang ingin menandingi Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatba'uhumul ghawun, diikuti oleh orang-orang yang sesat. Jadi para pengikut, para penyair ini yang mendengarkan dengan penuh kehusuan juga orang-orang yang sesat. Atau para penyair itu selalu diilhami oleh iblis, diilhami oleh syayatin, dan tutur ucapan mereka itu batil, tidak akan bisa menandingi Al-Quran. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada mereka supaya mereka bisa mendatangkan surat-surat yang sama dengan Al-Quran. Bahkan mereka tidak mampu walaupun dengan satu surat saja. Wa qauluhu ta'ala qalilan ma yu'minun qalilan ma yatadhakkarun, ma'na la yu'minu wa la yatadhakkaru ahadun minhum illa al-qalil. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma huwa biqauli sya'irin qalilan ma tu'minun. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Artinya, la yu'min wa la yatazakkaru ahadun minkum illa al-qalil. Jika Al-Quran itu dibacakan, tidak ada yang percaya, tidak ada yang mau mengambil pelajaran, kecuali hanya sedikit sekali orang-orang yang percaya, yang mau mengambil pelajaran dari Al-Quran ketika Al-Quran itu dibacakan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qila bil murad ma amana wa la tadhakkara minkum qalilun wa la kathirun jaryan ala adatil arab wa innahum yaquluna
fallama yaf'alu bimakna la yaf'alu al-baddah. Pendapat yang kedua menjelaskan tidak ada yang beriman, tidak ada yang mau mengambil pelajaran, tidak juga jumlah mereka itu kecil, tidak juga jumlah mereka itu besar. Maksudnya tidak ada yang percaya. Wastafsirul awwal aqrabu ila al-waqi'i lianna al-mafruḍa anna ba'd al-musyrikin qad amanu bir-rasul sallallahu alaihi wasallam qabla an yuhajira min Makkah ila al-Madinah. Hanya saja pendapat yang benar adalah sebagian dari orang-orang musyrik itu beriman percaya kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, ada di antara mereka yang percaya, ada di antara mereka yang beriman. Walaupun jumlah mereka amat terbatas, sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesuai dengan keterangan surat Al-Baqarah ayat 88. Nah, lalu Anda bertanya, wa tas'alu al-mujarradul qasami yuthbitur risalata minallah li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yanfi anhu asy-syi'ra wal kahanata. Apakah ketika Allah bersumpah dengan sumpahnya itu berarti risalah yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad itu pasti benar, dan membuktikan Quran itu bukan sebagai syair, dan Quran tidak mengajarkan tenung. Boleh jadi pertanyaan itu seperti itu. Apakah dengan sekedar Allah itu bersumpah-sumpah tersebut sebagai bukti risalah atau Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa dipastikan bukan syair dan bukan dipastikan aji-aji yang sifatnya itu adalah cara untuk mengajarkan, menyihir atau menendung. Al-jawab laqad jaa'a hadzal qasam ba'da an tahadda subhanahu al-mukazzibin fil 'adid min al-ayat bi an ya'tu bi mithlil qur'ani wa ba'da an 'ajazu wa lazimathum al-hujjah wal murad bil qasami huwa ta'kidul haqqi at-thabit bid dalil la isbatal haqqi bil qasam. Jawab dari pertanyaan tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah setelah Allah subhanahu wa ta'ala menantang kepada orang-orang yang membohongkan Al-Quran di berbagai ayat-ayat suci Al-Quran supaya mereka menandingi Al-Quran. Ternyata mereka tidak mampu, mereka tidak bisa mendatangkan satu surat yang pendek seperti Al-Quran. Maka setelah bukti-bukti itu ditegakkan Al-Quran sebagai wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka sumpah tersebut memiliki tujuan, maksud tahkidul haqqi at-thabiti bid dalil. Sifatnya hanya untuk menguatkan saja. Setelah bukti dipaparkan bahwasanya Al-Quran itu wahyu dari Allah dan Al-Quran itu tidak bisa ditandingi oleh siapapun walaupun jin dan manusia berkumpul, maka keberadaan qasam atau sumpah tersebut hanya menguatkan saja bahwasanya Al-Quran itu wahyu
Al-Quran itu bukan syair karena Muhammad bukan seorang penyair. Hadza ila anna lil jadali ma'al khasmi asalibun syatta tata'addadu wa takhtalifu bihasabi afkarihi wa Allah. Maka jelas sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa metode dakwah. Salah satu dari metode dakwah tak menjelaskan arti pemikiran. Apabila mereka dikenal sebagai para penyair, apabila mereka dikenal memiliki tutur ucapan yang baik, tidak hanya kasih dalil, tetapi mereka tidak mampu mendatangkan muatan yang sama dengan Al-Quran. Bahkan Al-Quran menantang sekalipun jin dan manusia berkumpul, maka mereka tidak akan bisa membuat tandingan yang sama dengan Al-Quran. Wa min tilkal asali bi al-idla bil hujjah. Salah satu dari uslub dakwah Al-Quran ini sebagai bukti, bukan ucapan manusia, bukan ucapan siapapun, akan tetapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.